Venus, planet kedua dari Matahari, memiliki ciri khas yang sangat unik. Planet ini sering disebut bintang fajar atau bintang senja karena cahayanya yang sangat terang di langit pagi dan petang bumi. Hal ini disebabkan oleh pantulan sinar matahari dari atmosfernya yang tebal dan kaya akan karbon dioksida. Namun, di balik kecantikannya, Venus adalah dunia yang ekstrim. Suhunya mencapai lebih dari 470 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan timah dengan tekanan atmosfer 90 kali lebih besar dari bumi. Venus memang memukau, tetapi ia bukan tempat yang ramah bagi kehidupan. Setelah melewati orbit Venus, perjalanan berlanjut hingga Starship Omega kini tiba di orbit Mars. Melalui jendela kapal, penumpang dapat melihat planet merah yang mulai terlihat jelas dengan lanskapnya yang bergurat-gurat oleh lembah, gunung, dan kawah. Atmosfer Mars yang tipis dan bercahaya samar memberikan kesan mistis, seolah-olah planet ini menyimpan rahasia besar. Pilot otomatis EOS kembali memberikan pengumuman. Perhatian kepada semua penumpang. Kita telah memasuki orbit Mars. Persiapan untuk pendaratan akan dimulai dalam waktu 30 menit. Harap pastikan Anda telah mengencangkan sabuk pengaman dan mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh kru. Terima kasih. Di dalam kapal, semua sistem beralih ke mode pendaratan. Suhu di kabin mulai disesuaikan untuk mengimbangi perubahan lingkungan, sementara dinding kapal mengeluarkan lapisan pelindung termal untuk menghadapi gesekan saat memasuki atmosfer Mars. Penumpang merasakan sedikit getaran, tanda bahwa pesawat sedang memperlambat kecepatan dengan menggunakan reverse thrusters. Setelah beberapa saat, Starship Omega berhasil mendarat di wilayah yang dikenal sebagai Elysium Planitia, dataran luas dekat khatulistiwa Mars yang dipilih karena stabilitasnya. Di luar kubah observasi kapal, pemandangan yang menakjubkan terbentang. Tanah merah berdebu sejauh mata memandang, dihiasi oleh bebatuan kecil dan bukit-bukit rendah di kejauhan. Langit Mars terlihat oranye pucat, memberi kesan melankolis tetapi indah. Lingkungan di sekitar lokasi pendaratan telah disiapkan sebelumnya oleh robot-robot penjelajah. Beberapa bangunan berbentuk kubah terlihat berdiri megah, terbuat dari material transparan yang memantulkan sinar matahari. Di dalamnya, tanaman hijau tumbuh subur, bukti keberhasilan terraformasi awal. Aliran kecil air terlihat mengalir melalui saluran buatan, memberikan kehidupan di tengah planet yang gersang. EOS memberikan penjelasan terakhir kepada para penumpang. Pilot otomatis, EOS kembali memberikan pengumuman. Selamat datang di Mars, rumah kedua umat manusia. Mohon tetap berada di dalam kapal hingga kami memastikan tekanan udara di habitat sudah stabil. Selamat datang di awal perjalanan baru dan terima kasih telah menjadi bagian dari sejarah. EOS kembali memberikan pengumuman kepada para penumpang. Perhatian, saat Anda keluar dari kapal dan berada di luar kubah pelindung, harap selalu mengenakan alat pernapasan dan pakaian pelindung. Atmosfer Mars terdiri dari 95% karbon dioksida dan hampir tidak memiliki oksigen yang dapat dihirup.
Suhu di luar sangat rendah dan radiasi matahari lebih tinggi dibandingkan di bumi. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Setelah keluar dari kapal dan memasuki lingkungan permukiman Mars, pemandangan yang terlihat sangat futuristik. Di dalam kubah besar yang melindungi dari lingkungan keras di luar, koloni manusia telah dibangun dengan teknologi maju. Kubah ini terbuat dari material transparent ultra kuat yang dapat menahan tekanan atmosfer, menyaring radiasi, dan menjaga suhu di dalam tetap stabil. Permukiman terdiri dari bangunan berbentuk modular dengan desain melingkar yang memaksimalkan penggunaan ruang dan efisiensi energi. Ada taman-taman vertikal yang menempel di dinding kubah, di mana berbagai tanaman tumbuh subur menggunakan teknik hydroponics dan aeroponics. Sistem ini tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga membantu menghasilkan oksigen untuk pernapasan. Di bagian lain terdapat ladang-ladang kecil yang menggunakan tanah Mars yang telah diproses dengan bioenzim untuk memungkinkan pertumbuhan tanaman. Ilmuwan di Mars berhasil menciptakan mikroba yang dapat mengubah tanah merah menjadi media tanam subur. Selain itu, air yang ditemukan di bawah permukaan Mars diambil, disaring, dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk pertanian. Tempat tinggal manusia di Mars dirancang untuk efisiensi dan kenyamanan. Struktur utama dibuat dari campuran regolith, tanah Mars, dan bahan resin yang dihasilkan oleh printer 3D raksasa. Ini membuat bangunan mampu bertahan dari badai debu yang sering melanda Mars. Interiornya dirancang untuk hemat energi, dilengkapi panel surya yang menyerap energi matahari melalui kubah transparan. Manusia di Mars bertahan hidup dengan memanfaatkan energi terbarukan, seperti panel surya besar di luar kubah yang menghasilkan listrik untuk seluruh koloni. Limbah diolah dengan teknologi closed-loop recycling untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya baru. Bahkan udara di dalam kubah terus-menerus disaring dan diperkaya dengan oksigen dari tanaman dan sistem elektrolisis air. Kehidupan di Mars adalah hasil dari kerja keras, inovasi, dan kolaborasi global. Meski penuh tantangan, semangat untuk bertahan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik terus memotivasi para penghuni planet merah ini. Impian yang dulu hanya bisa dibayangkan sejak awal abad ke-21 hingga tahun 2025 kini telah menjadi kenyataan. Mars, planet merah yang dulu tampak begitu jauh dan tak terjangkau, kini menjadi rumah kedua bagi manusia. Teknologi yang terus berkembang memungkinkan perjalanan bolak-balik antara bumi dan Mars, menjadikan keduanya terhubung layaknya dua benua di masa lalu. Umat manusia tak pernah lupa kepada sosok yang memulai langkah besar ini, Elon Musk. Sebagai pelopor perjalanan antariksa komersial dan pendiri SpaceX, visinya tentang kehidupan multiplanet membawa umat manusia ke era baru. Mimpinya untuk menjadikan Mars sebagai tempat tinggal bagi manusia pertama kali terdengar mustahil. Namun dengan dedikasi, keberanian dan inovasi, ia telah menginspirasi dunia untuk melampaui batas-batas yang ada. Kini, setiap pijakan kaki di tanah merah Mars adalah bukti bahwa batasan hanya ada jika kita menyerah untuk bermimpi. Namun, perlu diingat, perjalanan luar angkasa yang baru saja Anda saksikan hanyalah sebuah simulasi. Video ini dirancang untuk menggambarkan masa depan yang sangat mungkin terjadi berdasarkan perkembangan teknologi saat ini. Skenario yang kami tampilkan adalah hasil prediksi dan pemahaman terhadap apa yang sedang dikembangkan oleh para ilmuwan dan visioner dunia. Perjalanan ini mungkin masih berupa mimpi, tetapi setiap langkah yang diambil manusia menuju Mars semakin mendekatkan kita pada kenyataan. Bayangkan saja, dalam beberapa dekade mendatang, mungkin Anda atau generasi penerus Anda akan menjadi bagian dari perjalanan besar ini.
Terima kasih telah mengikuti simulasi perjalanan ke Mars bersama channel Bintang Fajar dan temukan lebih banyak konten menarik lainnya tentang eksplorasi luar angkasa, misteri alam semesta dan teknologi masa depan. Bersama kita akan terus bermimpi, belajar dan menjelajah. Sampai jumpa di video berikutnya.